Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini tradingnya? Ya, sesuai dengan apa yang kita perkirakan bahwa IHSG berpotensi melemah dulu, cuma IHSG cukup kuat ya, karena ketika ada gap down, sempat turun lagi, dan kemudian dia rebound. Nah, kalau uh, melihat dengan apa yang kita sudah sempat bicarakan, kita sempat analisa, ya sebenarnya on the track banget ya, on the track banget. Dan hari Minggu saya sempat buat awal-awal ya review bagaimana pergerakan IHSG ya, dan tidak dirilis untuk umum ya, kita untuk teman-teman di grup aja, di member. Dan ternyata bergerak sesuai dengan pergerakannya. Nanti saya akan kasih lihat chartnya, akan kasih lihat hasil analisa kita. Dan yes, ketika video ini saya buat, Dow Jones kembali turun lagi, ya kembali turun lagi dengan kekhawatiran pasar, ya bukan khawatir lagi ya, mereka sudah melihat bahwa sudah mendengar sendiri bahwa Jerome Powell mengatakan bahwa central bank akan melakukan apapun itu ya untuk supaya inflasi bisa mm, masuk ke dalam target range-nya. Dan ketika ketika biasanya ketika ini dikatakan, dan mereka berpotensi untuk naik sampai di 0,75% ya poin, itu kenaikan dia ya berpotensi naik lagi sebesar itu. Jadi itu yang membuat para ya, pelaku pasar jadi istilahnya saya kecewa ya, dan turunlah turunlah Dow Jones. Dan cukup, nggak cuma Dow Jones saja, S&P 500 juga, Nasdaq juga, semua pada turun semua ya. Tapi paling dalam Dow Jones ya 0,6%, lumayan cukup dalam juga ya. Kita berharap nanti menjelang pagi bisa rebound ya, market bisa ya bisa cukup menerima lah keputusan itu. Oke, kita coba langsung lihat chart yang kemarin kita sudah sempat saya gambar-gambar. Ini dia yang kita gambar-gambar. Sesuai dengan apa yang kita predik dan kita calculate ya, bahwa berpotensi untuk turun dulu karena kena resisten, nggak bisa breakout. Dan tadi pembukaan langsung dekat dengan area ini ya, dekat dengan strong support dia di 7.000-an. Low hari ini 7.015, dan kita kemarin bikin 7.000, dan dia persis banget turun. Harapan kita ya mungkin dalam 1-2 hari ini dia bisa bergerak, nggak serta merta langsung breakout, tapi saya yakin dia masih akan merah dulu. Besok kemungkinan besar saya masih melihat masih ada potensi merah, karena ketika video ini saya buat juga, saya tadi lihat berita bahwa kemungkinan besar pemerintah dalam waktu dekat akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak. Ya itu ya tentu saja market akan bereaksi dan turunlah ini. Dan kalau ketika turun ya dia akan menguji lagi level-level support di level 7.000-an. Jadi itu momen buat kita untuk belanja barang murah ya. Ya, silakan atur strategi. Ya, sekalian langsung kita buat market, kita langsung masuk ke market reviewnya kita ya, bahwa asing hari ini net buy 144,2 miliar, dan transaksi hari ini 11,14 triliun ya. Oke, nggak terlalu kecil banget ya, masih cenderung high bahkan, karena transaksi kita 20 hari terakhir ada di 12 triliun, berarti ini ya, mendekati lah. Oke, dan coba kita cek sektoralnya bagaimana. Sektoralnya IDX Basic menguji support tapi bisa segera rebound. Nah, belum bisa keluar dari zona ya, kita agak mengkhawatirkan nih, mungkin besok bisa menguji support lagi sebelum dia rebound, karena lihat candlestick juga potensi untuk masih akan bergerak melemah, dan sentimen-sentimen lain. Beruntungnya sektor basic ini ada beberapa dari komoditi, jadi mungkin bisa tertopang ya. Terus consumer cyclicals
Nah, ini udah jebol support bahkan. Nah, ini yang hindari dulu. Sektor energi, wow ya. Kita juga udah kode komoditi energi bakal jadi penopang indeks. Tadi pagi di morning briefing saya juga sudah ngomong dan hari ini masih bergerak strong uptrend. Terus sektor finance, nah ini jebol support juga ya. Ini saya bilang waktunya nanti dekat-dekat mau belanja lagi. Tapi BCA hari ini finish strong ya. 8.150 kalau nggak salah. Moga-moga bisa segera break ATH lagi. Sektor healthcare masih berkutat di zona bawah, tapi dia udah kena base, sudah ada base-nya, udah ada support base. Ini buy on weakness dan kemudian kemungkinan dalam waktu dekat juga bisa segera rebound. Dengar-dengar angka COVID juga saya belum nggak baca update lagi, udah saking bosennya ya dengan ngomong COVID mulu, dan dengar-dengar ini angkanya juga naik lagi, jadi hati-hati. Nah, sektor IDX industri juga kena level support dan segera rebound. Ini juga kayaknya menarik untuk dicermati. Infrastruktur, ini tadi sempat jebol dalam tapi kemudian ada rebound. Nah, ini kalau ini merujuk pada saham Telkom yang tadi kita udah kode di grup ya. Serok Telkom dan BAM lumayan naiknya lumayan. Nah, consumer non cyclicals ada tanda-tanda kehidupan ya. Mungkin besok saham sektor consumer non cyclicals ini akan menjadi penggerak indeks atau setidaknya jadi penopang indeks deh. Sektor properti nguji support tapi dia bisa naik lagi. Nah, ini saya lihat kalau harga BBM naik ini akan lanjut koreksi lagi ya. Berarti kemungkinan dalam waktu dekat inflasi naik, turun juga kemungkinan kecil. Jadi hati-hati. Kalau inflasi sebenarnya kalau merujuk aturan, maksudnya dalil-dalil atau bagaimana cara mengelola keuangan dan menyikapinya inflasi gitu ya. Properti ini ada salah satu produk atau barang yang kita bisa manfaatin untuk beli ketika ini inflasi belum terlalu rally. Karena apa? Karena ini properti itu kayak pelindung nilai. Jadi uang kita daripada kita pegang saat ini pegang nilai rupiah yang mana kemungkinan besar bakal tergerus ya, mending pegang barang karena salah satu adalah properti kalau punya dana lebih ya. Sektor tekno, wah jebol support ini udah begitu gap down ada di bawah garis trend line kita. Wow, banget bisa pas gitu ya. Amazingnya ya itu seninya ya kita melakukan analisa teknikal. Kalau lihat kayak gini nih, wah seneng banget gitu bisa pas banget ya analisa kita. Transportasi juga jebol juga ya apalagi di tengah kondisi pemerintah bakal menaikkan bahan bakar minyak jadi otomatis ini pasti kekoreksi. Oke, itu sektoral kita dan kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Tapi sebelum saya berikan rekomendasi untuk trading tanggal 30 Agustus 2022, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan tombol loncengnya, serta jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang kami buat, dapat profit, dapat setidaknya dapat warning dan sebagainya, terhindar dari kerugian, jangan lupa untuk share link YouTube ini ya. Semakin banyak orang mengenal channel ini, kita akan semakin cepat berkembang. Oke. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu mau belajar saham dengan baik dan benar, ya Winner Stocks adalah tempatnya. Silakan lihat di kolom deskripsi, ada link website kita, lihat ya untuk bergabung bersama kami. Dan juga satu lagi untuk pembukaan rekening ya, dukung kami juga di Hanan Putra Sekuritas untuk pembukaan rekening ya. Come and join us. Oke, ya kita masuk ke rekomendasi untuk tanggal 30 Agustus 2022 dan ini rekomendasinya. Pertama yaitu Adaro. Adaro ya salah satu emiten sektor ini ya energi. Ini potensi breakout ini kalau breakout akan cakep banget ini ya.
tadi saham-saham sektor energi banyak yang rebound. Kita komando rekomendasi beli, bahkan rekomendasi kita untuk tanggal 26 Agustus juga sempat naik, ada beberapa emiten yang juga naik. Akhirnya rebound juga bisa ada juga ya. Salah satu ada energi, saham energi itu naiknya bagus banget. Nah, Daro ini kalau breakout cakep banget ya, berpotensi untuk lanjut ke area ini lagi. Moga-moga bisa on the track, bisa besok bisa lanjut naik. Habis Daro ada Dharma. Nah, Dharma ini memang industri ya, bagian dari sektor industri, dan ini juga oke banget. Bangun base ya, dan jika besok bisa lanjut breakout, ini juga menarik untuk cermati. Habis itu ada BRMS ya, ini sektor basic harusnya masuknya basic karena dia emiten metal and mineral, dan hari ini bisa kembali rebound lagi, ada di atas resisten lagi, jadi ini cakep banget. Potensi lanjut berpeluang lanjut masih besar, terbuka lebar ke level 280 sampai dengan 300-an. Habis BRMS ada Indi, lagi-lagi kembali ke sektor energi ya. Yang lagi trending itu ya kita trading itu aja ya. Dan ini juga sama, kita menantikan Indi breakout. Jika Indi berhasil breakout 2940, targetnya terbuka lebar menuju 3090, 3100-an sampai dengan 3450. Wow. Habis Indi terakhir adalah Java. Nah, Java ini oke ya, Java ya. Ya memang lamban tapi cukup steady ya. Pokoknya ketika dikoreksi kita beli on support itu sejauh ini masih cukup valid, dan ini berpulang lanjut lagi setelah candlenya kayak gitu. Ya, ini ada di atas resisten ini. Kenapa saya bilang resisten? Ini karena ini jadi sub resistennya nih. Yang box merah. Ini moga-moga bisa bisa lanjut ya, karena udah sempat turun karena tertahan selendang V-line kita, dan dia bisa rebound. Ini support. Ini bagus. Target saya dia harus bisa mampu breakout 1630 ini sebelum kemudian dia lanjut ke level berikutnya, yaitu 1665 dan 1705. Oke, ya gampang banget. Trading menggunakan unit stock itu sangat-sangat gampang. Targetnya ada, level stop lossnya ada, semua tinggal ikutin angka-angka ini, maka trading jadi jauh lebih mudah. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya kita masuk segmen berikutnya, yaitu ulasan. Adakah saham yang ingin diulas? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Overall berarti trading sih bagus ya berarti ya. Oh, ada. Ada beberapa emiten ya. Dan semua dari ini nih, dari emiten pertambangan. Pertama Doit. Ya, Doit 397 minus 4,5%. Pergerakan di situ-situ aja. Apakah meningkat atau satu tunggu dulu? Nah, ini. Besok kita lihat aja. Kalau saya kalau bergerak di situ-situ saya meningkat loss gitu ya. Meningkat loss pindahin ya. Atau kalau dia tetap sabar di tengah kondisi market kayak gini dan dia masih di situ-situ saja, itu sebenarnya juga masih itu udah bagus. Tapi kalau mau jalan dulu silakan ya. Pindah. Dengan catatan sudah ada ya saham yang mau dipindah ya. Terus habis itu adalah Inco minus 3% ditutup di bawah V-line, apakah better cut loss atau nunggu? Nah, saya bilang mending cut loss deh. Tapi kita lihat juga besok. Ini kalau dia besok bisa naik lagi ke atas ini, ya mending cut loss. Mending cut loss dulu. Terakhir adalah ITMG. Wow, ITMG keren banget. Ini ada gap. Ini kalau dia bisa nutup gap, itu keren banget sih. Ini sering banget kita ulas dan kita rekomendasikan. Kalau bisa breakout 40.000, wow, ini akan bagus banget. Ya. Dan yes, targetnya anggaplah dari sini ya. Kalau target dari sini, saya bilang targetnya selanjutnya pasti 40 ribuan. Nah, ini 40 800, terus habis itu 42075. Sementara ke sini dulu lebih akur ya. Ya.
ke level ini dulu dia update oke. Sebelum nanti dia bisa lanjut lagi ke lain. Oh ternyata dia relevan nih, cukup relevan 4800, 42 ini terakhir 43 250. Mau ikut ini juga oke ya. Nah, inilah ikut ini dulu lah garisnya. Ini pada dasarnya masih bagus banget. Ini kalau kita lihat weekly dia tarik super keren ini ITMG. Ya, oke. Baik teman-teman, itu dulu ya, itu dulu video kita market review ya, rekomendasi ya, komplit. Semoga yang saya bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu semua untuk jadi bekal trading esok hari. Ya, sampai jumpa semuanya. Semoga besok market bersahabat ya, atau nanti malam menjelang pagi ya Dow Jones ditutup setidaknya bisa membaik. Oke, itu dulu video yang saya buat hari ini untuk perdana tanggal 30 Agustus 2022. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.